kembali dalam renungan satelit saat teduh 5 menit. Baiklah, saudara-saudara, mari kita bersama-sama siapkan hati membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami datang pada saat ini memohon kemurahan-Mu, Roh-Mu yang kudus, memimpin kami, menerangi kami, memenuhi kami, memberikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat mengerti, melakukan firman Tuhan yang kami renungkan bersama. Penuhilah kami ya Tuhan, berbicaralah kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini renungan satelit kita berjudul Remah-remah yang Menyembuhkan. Firman Tuhan dari kitab Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 bunyinya demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Demikian firman Tuhan. Seberapa lama kita telah berdoa dan meminta kepada Tuhan? Seberapa banyak tantangan yang kita hadapi untuk mengharapkan mujizat Tuhan? Kali ini kita belajar dari seorang perempuan yang datang kepada Yesus. Dalam kisah ini kita membaca ada seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus dan meminta supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Perempuan ini bukanlah dari kalangan bangsa Israel, tetapi dari bangsa kafir, dari bangsa Kanaan. Semula Yesus seolah tidak peduli, dan bahkan para murid pun meminta Yesus untuk menyuruhnya pergi karena mereka mendengar teriakan-teriakan perempuan itu. Tetapi perempuan ini terus meminta dan berharap pada Yesus. Namun perempuan ini tanpa malu, tanpa kenal putus asa, ia berseru agar Yesus mempedulikannya. Seorang perempuan yang bukan dari kalangan Yahudi mempercayai Yesus bahwa Yesus dapat menyembuhkan anaknya. Ketika Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu pun menjawab, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Mendengar jawaban perempuan ini yang terus berharap dan percaya, bahkan merendahkan diri di hadapan Yesus, maka mujizat pun terjadi di dalam hidupnya. Baginya remah-remah saja pun cukup untuk menyembuhkan anaknya. Perempuan ini percaya bahwa mujizat dapat terjadi melalui hal-hal kecil sekalipun itu tidak berarti bagi orang lain. Karena dia percaya Yesus sanggup melakukannya. Hinaan dan penentangan tidak menjadikannya gagal percaya kepada Yesus. Sama seperti seorang perempuan yang sakit pendarahan, ketika datang menghampiri Yesus, dia hanya berkata dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku sudah sembuh." Matius 9 ayat 21. Orang-orang ini beriman kepada Yesus yang sanggup melakukan mujizat tanpa harus melakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Mujizat terjadi karena iman. Orang yang beriman tidak akan pernah berhenti meminta, oleh karena direndahkan atau bahkan dihalangi, bahkan dihina, mereka akan tetap percaya
hal-hal kecil dapat Tuhan pakai untuk menyatakan mujizatnya. Iman tidak ragu untuk melangkah, sekalipun ada banyak tentangan dan hambatan. Terkadang kita ragu karena doa-doa kita yang belum terjawab atau lingkungan kita yang tidak mendukung. Teladanilah perempuan ini yang terus percaya dan berharap pada Yesus di tengah tentangan dan penolakan. Jangan berhenti berharap pada Tuhan hanya karena banyaknya orang yang meremehkan atau lamanya doa yang belum terjawab. Mujizat akan terjadi bagi orang percaya, sekalipun hanya dengan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Salam.